Jujur, selama ini kami agak enggan rekomen seri Advan Sketsa selain ke anak sekolah karena spek ala kadarnya. Tapi tahun ini, Advan memberanikan diri buat naikin kasta Advan Sketsa di hampir semua sisi, jadi tablet yang nampaknya lebih oke untuk dipakai banyak kalangan. Ini dia Advan Sketsa 5. Selain kepercayaan untuk skip angka sial, kenapa habis Sketsa 3 langsung lanjut Sketsa 5 ya? Karena Advan mau nunjukin bahwa ada lompatan yang signifikan. Jadi langsung aja kita rekap apa aja nih lompatannya. Nomor 1 udah pasti ukuran, dibanding Sketsa 3 yang berukuran 10 inch, Sketsa 5 punya screen reader ST 12 inch yang lebih luas, bikin dia lebih ideal buat gantiin laptop secara ukuran. Cover belakang sekarang udah metal, lebih solid sekaligus lebih mencerminkan harganya. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita mau ingetin bahwa nilai jual utama seri Sketsa adalah konektivitas seluler, in which tablet ini support dual SIM microSD hybrid, memungkinkan selalu connect ke internet tanpa tergantung hotspot Wi-Fi. Alangkah baiknya mungkin kalau ada versi Wi-Fi only yang lebih murah, tapi keep in mind ini jadi salah satu alasan utama orang beli Sketsa dibanding tablet-tablet brand global yang saat ini jarang ngasih opsi seluler bareng support keyboard cover dan stylus di harga 2-3 jutaan. Kedua, improvement ukuran layar bakal sia-sia kalau nggak ada improvement resolusi. Deal breaker terparah yang tahun-tahun lalu kami sesalkan dari Sketsa 3 adalah layar 10 inch kok resolusinya cuma HD, kalah gitu sama HP 1 juta pas. Nah, untungnya nggak tanggung-tanggung nih, resolusi udah naik ke 2K 2000x1290Hz rasio 5:3. Warna dan kontras emang nggak bagus-bagus amat, tapi ya ini harusnya udah minimal resolusi tablet 10 inch ke atas. Buat baca website, PDF, dan nonton video jadi nggak bikin sakit mata, support Widefine L1 pula, demi Netflix Full HD. Makanya ini improvement yang paling gue tunggu-tunggu dari seri Sketsa sebelumnya. By the way, sampai sekarang belum ada sensor fingerprint, adanya sebatas Face ID sederhana. Ketiga, kita lupakan sejenak Unisoc Tiger T606 dan mari kita sambut Helio G99. Ini baru namanya bare minimum SoC tablet yang menurut kami bisa diandelin di skenario sehari-hari. Ideal sih tetap belum starter UI yang normal, tetapi SoC 12 nanometer macam Unisoc Tiger T606 dan Helio G85 harusnya udah nggak punya tempat lagi di pasar tablet tahun ini. RAM fisik DDR4 8GB, storage UFS 2 128GB, bisa ditambah micro SDXC. Tetapi, kita perlu sedikit bicara soal UI stok Android 16 ala stok Android mentok alias Quick Step yang dipakai di sini. Well, kami sebenarnya suka UI Android mendekati stok minim bloatware seperti seri Motopad. Namun ketika Androidnya bener-bener stok tanpa effort programming dari sisi vendor ODM, experience-nya jadi kurang. Bayangin ini tablet gede, ukuran 12 inch, tapi UI-nya belum support mode multi-window out of the box, mana udah gitu pengguna layarnya juga nggak optimal, misal kita narik notification bar, langsung nutupin satu layar. Wow, minimal ya nggak usah ada desktop mode nggak apa-apa, tapi support floating apps gitu. Ini udah coba kami tweaking ke developer options pun, bisa resize window, tapi tetap pas buka app lain, app sebelumnya auto ke minimize. Hal ini bikin multitasking kita terbatas pada split screen aja. UI non-multi window sebenarnya bukan masalah serius kalau kasusnya di tablet mini macam Tab V8, tapi berhubung mayoritas rival-rivalnya udah pada punya mode UI multi-window proper saat ini, ya ini bisa jadi deal breaker buat banyak calon user yang pada dasarnya beli tablet layar gede justru biar bisa multitasking aplikasi dengan nyaman, emulating pengalaman di laptop gitu ya. So please, semoga bisa ada update atau bisa jadi pelajaran buat tablet Advan generasi selanjutnya. Sisi positifnya sih, UI ini sangat enteng dan nggak ada bloatware. Soal performa visual dan gaming, mestinya kita udah paham banget ya Helio G99 itu kayak gimana. Performa basic tapi kerasa banget saat kalian mau upgrade dari tablet yang masih pakai Helio G85 atau prosesor 12 nanometer sejenisnya. Bukan tablet ideal buat gaming, bersyukur masih bisa jalanin Stella Sora atau Enfield setting low di kisaran 20-25 fps, render scale high tanpa panas sedikit pun di tangan karena ini SoC efisien dan adem. Oke, sekarang ayo kita bahas dikit soal keyboard case dan stylus. Keyboard case-nya nggak adjustable, punya media controls, volume, brightness control, bahkan lampu indikator caps lock di kanan bawah. Tetapi dari segi kenyamanan ini sangat basic. Karena tombolnya kecil-kecil dan konsistensi aktuasinya kurang bagus, butuh sedikit pembiasaan ya, nggak instan lancar ngetik jika sebelumnya ngetik di laptop, touchpad-nya juga agak clunky. Ya bersyukur aja sih masih ada touchpad, mengingat nggak banyak tablet 2-3 jutaan yang punya.
stylus so-so, dia sistemnya dicas manual pakai USB-C, nggak bisa nempel langsung ke tablet, makanya di samping keyboard dikasih holder. Gue bisa lihat ini ngebantu anak-anak yang suka iseng gambar atau bikin notes ya, lumayan. Bantu editing di Photoshop dan Lightroom juga. Tapi buat ilustrator serius, delaynya lumayan setelah kami coba di OneNote maupun Photoshop. Buat next, gue berharap setidaknya kasih kickstand yang sudut layarnya bisa adjustable dan nyaman buat gambar di atas meja. Di luar itu tablet ini ya nothing special, nggak ada sensor giroskop, nggak ada kompas, tapi yang penting ada GPS. Perlu dicatat speakernya masih dual speaker alias stereo ya, nggak quad speaker macem saingan-saingannya sayangnya. Nggak ada label Dolby juga, jadi nggak bisa jernih-jernih amat. Kenceng dan powerful sih iya, mayan oke lah di vokalnya buat sesekali dengar lagu dan nonton Netflix. Buat streaming YouTube atau Netflix, baterai 8000 mAh-nya kuat sekitar 12 jam atau kurang lebih 4 jam buat main game. Ngecasnya sih yang agak lama. Kami coba charger bawaan dan charger third party mentok di 15 watt butuh waktu 90 menit buat ngecas dari 10-80% dan 2 jam lebih buat sampai 100%. Kamera belakang resolusi 8 megapiksel, ada flashnya, cukup buat dokumentasi darurat. Meanwhile, di depan ada kamera 5 megapiksel. Meanwhile, ini kualitas kamera depan yang support video resolusi Full HD. So, kita lihat Advan Sketsa 5 udah jadi tablet Android yang jauh lebih mantap dan paling mendekati predikat pengganti laptop yang pernah dijual oleh Advan. Tapi, apakah dengan harga batangan di 3 juta atau full set 3,7 jutaan, worth it dilirik dibanding kompetitornya? Yang paling mendekati dari segi spek dan konektivitas ada Tecno MegaPad 11, tab support SIM card 4G yang sama-sama pakai Helio G99, RAM 8GB dan hebatnya bisa ngasih storage 256GB di harga yang sama. Kekurangannya adalah nggak support pen maupun keyboard case secara native. Tapi kalau ngincer UI dan kualitas barang tanpa peduli koneksi seluler, ada Motopad 60 Neo yang UI-nya jauh lebih fungsional, punya sistem quad speaker, resolusi layar lebih tinggi, support keyboard dan stylus, udah gitu punya opsi RAM 4GB, include pen dan keyboard case di harga yang sama, kayak Advan Sketsa 5, though yang versi RAM 8GB lebih mahal di 4 jutaan. Di luar perbandingan ini, kami harap Advan jangan sampai kapok buat terus ngembangin seri Sketsa. Hardware udah lumayan oke nih, tinggal ngejar soal ketertinggalan UI dan mastiin quality control plus after sales-nya bagus. Buat yang mau menang mending dipersilahkan, sekian dulu dari gue, Mike, sampai jumpa di next video.